Terdakwa berusaha menenangkan korban Joshua serta mengampuni perbuatannya yang keji terhadap terdakwa dan meminta korban Joshua resign. Bahwa setelah korban Joshua keluar dari kamar, saksi Kuat Ma'ruf datang mengatakan kepada terdakwa, "Ibu harus lapor bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu." Bahwa pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, terdakwa menelpon Verdi Sambo suaminya serta mengatakan korban Joshua telah masuk ke kamar pribadi terdakwa dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa dan meminta kepada Verdi Sambo suaminya tidak menghubungi siapa-siapa dengan mengatakan jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Joshua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain. Berhubung dengan itu, Verdi Sambo menyetujui permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB, terdakwa menyuruh saksi Ricky Rizal menyiapkan mobil dan keperluan lainnya karena terdakwa hendak pulang ke Jakarta serta meminta saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta. Bahwa terhadap senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Joshua dan senjata api jenis Tear-Off yang sebelumnya telah diamankan saksi Ricky Rizal diambil dan dibawa untuk senjata api jenis HS disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH, sedangkan senjata api Tear-Off oleh saksi Ricky Rizal diserahkan kepada saksi Richard Eliezer untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan bagi mobil Lexus LM nomor pol B1MAH. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil. Terdakwa di kursi tengah berada di mobil Lexus LM Nopol B1MAH yang disopiri saksi Kuat Ma'ruf dengan saksi Richard Eliezer duduk di sampingnya serta saksi Susi duduk di samping terdakwa. Sedangkan mobil Lexus nomor polisi L193ZX dikemudikan saksi Ricky Rizal dengan korban Joshua duduk di sampingnya. Selanjutnya sesampai di rumah saguling terdakwa, saksi Susi, korban Joshua, serta saksi Richard melakukan tes PCR yang dilakukan saksi Nevi Avilia. Bahwa hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, Verdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah saguling 3 nomor 29. Sebagaimana terlihat dalam rekaman CCTV yang telah ditayangkan serta dijelaskan ahli digital forensik Heri Prianto dalam frame 15220 waktu 14.46.54 WIB dalam CCTV, Verdi Sambo masuk lift rumah saguling dari lantai 1, berhenti beberapa waktu di lantai 2, akhirnya menuju lantai 3. Bahwa rombongan terdakwa juga tiba dari Magelang di rumah saguling dalam frame 26950 sampai dengan 27237. Setelah terdakwa PCR kemudian masuk dalam rumah pukul 15.0015 waktu CCTV melalui lift menuju lantai 3 dengan mengajak saksi Kuat Ma'ruf. Belakangan saksi Kuat Ma'ruf turun keluar melalui tangga samping lift pukul 15.03 waktu CCTV. Bahwa karena masih ada barang yaitu tas terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf naik lagi ke lantai 3 bersama dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membawa senjata laras panjang Steyr. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf membawa tas sampai depan kamar karena terdakwa mengatakan tasnya taruh di situ saja. Sedangkan saksi Richard Eliezer bertanya izin untuk senjata, yang dijawab terdakwa taruh kamar saja, sehingga saksi Richard Eliezer masuk ke dalam membawa senjata laras panjang Steyr diletakkan di tempat penyimpanan senjata yang terletak di dalam kamar tidur terdakwa dan suaminya Verdi Sambo, di mana setelah saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf turun di luar rumah bertemu dengan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf, "Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci," dan dijawab, "Makasih, Dir." Bahwa selanjutnya terdakwa telah menceritakan di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Saguling kepada Verdi Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Joshua,
disertai isak tangis termasuk bantingan kepada terdakwa 3 kali yang dilakukan, sehingga mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Ferdi Sambo selaku suami mendengar cerita terdakwa sangat terguncang, emosi, marah, geram, serta mengepalkan tangan serta menangis tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada keluarga terdakwa. Bahwa kemudian Ferdi Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal melalui HT agar menemui Ferdi Sambo di lantai 3. Dan ketika saksi Ricky Rizal menghadap Ferdi Sambo bertanya, ada apa di Magelang? Yang dijawab tidak tahu. Selanjutnya Ferdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua dan mengatakan akan panggil korban Yosua, kamu backup saya, amankan saya, kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia. Dijawab saksi, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Berhubung dengan itu Ferdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer bahwa ketika sedang duduk bersama saksi Ajan Romel, Prayogi, Farhan, Daden, Damson, dan saksi Kuat di depan rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Jakarta Selatan, saksi Ricky Rizal telah memanggil saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, Cat dipanggil Bapak ke lantai 3 naik lift saja Cat. Lalu dijawab untuk apa Bang? Yang dijawab oleh saksi Ricky Rizal tidak tahu bahwa ketika saksi Richard Eliezer sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan Ferdi Sambo, selanjutnya menyuruh saksi Richard Eliezer masuk ke dalam dan duduk di sofa, di mana setelah saksi Richard Eliezer duduk, terdakwa datang ikut duduk di samping Ferdi Sambo. Pertanyaan yang sama ditanyakan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang yang dijawab saya tidak tahu Pak. Setelah itu Ferdi Sambo menjelaskan kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang di mana korban Yosua telah melecehkan ibu putri. Kemudian Ferdi Sambo menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan Yosua terhadap terdakwa telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu Ferdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak ini. Bahwa sambil mencondongkan badannya ke depan, Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap komandan. Kemudian Ferdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan. Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak. Selanjutnya saksi Richard Eliezer datang. Yosua kemudian menembak saksi Richard Eliezer dan saksi Richard Eliezer membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Yosua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan Ferdi Sambo berulang-ulang serta Ferdi Sambo berjanji akan menjaga saksi Richard Eliezer dan juga menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di rumah Duren 3 dan mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Bahwa Ferdi Sambo kemudian menanyakan senjata saksi Richard Eliezer yang dijawab siapa ada di samping saya. Selanjutnya Ferdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan saksi Richard Eliezer menambah di magazen senjata Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya. Setelah itu Ferdi Sambo menanyakan di mana senjata api Yosua yang dijawab ada di mobil Lexus LM dan atas perintah Ferdi Sambo saksi Richard Eliezer turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS Yosua dari dashboard mobil Lexus B1MH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada Ferdi Sambo bahwa sebelum turun kembali dari lantai 3 saksi Richard Eliezer sempat mendengar suara terdakwa kepada Ferdi Sambo jangan lupa sarung tangan dan CCTV-nya. Bahwa dengan alasan isolasi, terdakwa kemudian turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah Saguling, mengajak dan memerintahkan saksi Ricky Rizal sebagai pengemudi. Sedangkan saksi Richard Eliezer ketika mendengar terdakwa sudah turun dari lantai 3, kemudian menuju mobil B1MH, bergabung dan duduk di jok belakang bersama saksi Kuat. Sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang yakni saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, terdakwa dan korban Yosua kecuali saksi Susi yang sedang tidur, satu mobil Lexus B1MH berangkat ke rumah Duren 3 nomor 46.
bahwa sesampainya di rumah Duren 3 nomor 46 sekitar pukul 17.07 WIB, korban Yosua turun lebih dahulu. Waktu CCTV, korban Yosua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar. Setelah itu terdakwa turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian terdakwa langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu utama rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan berdoa dengan harapan Ferdi Sambo berubah pikiran untuk merampas nyawa korban Yosua. Sedangkan saksi Ricky Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi tetap berada di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Yosua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas. Bahwa sekitar pukul 17.08 CCTV, Ferdi Sambo berangkat dengan saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabilah sebagai pengawal motor. Dan ketika melewati jalan Duren 3, saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi mendengar suara Ferdi Sambo yang memegang HP mengatakan halo, halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Yang akhirnya saksi Ajan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah Duren 3, 46. Setelah itu Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil. Setelah berhenti, Ferdi Sambo bergegas turun, akan tetapi senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Ajan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, namun dicegah dengan mengatakan biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil Ferdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Ajan Romer senjata yang jatuh tersebut dengan jenis HS. Bahwa selanjutnya Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Yosua, panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan Ferdi Sambo. Kemudian Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Atas perintah tersebut, saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa atas perintah Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua bahwa dirinya dipanggil Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal, korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua, mendorong ke depan sehingga posisi korban Yosua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan Ferdi Sambo. Saksi Richard Eliezer berada di samping kanan Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang Ferdi Sambo, sedangkan saksi Ricky Rizal di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Bahwa selanjutnya Ferdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Mendengar teriakan Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Yosua dan menembakkan senjata api miliknya dengan posisi berhadapan sehingga korban Yosua terjatuh terkapar, mengeluarkan banyak darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Bahwa kemudian saksi Richard Eliezer melihat Ferdi Sambo maju ke depan menembak dengan senjata Glock 17 ke arah korban Yosua, serta kemudian dengan senjata HS menembakkan beberapa kali ke arah atas tangga maupun ke arah di atas televisi. Setelah itu menembakkan senjata HS ke jari tangan kanan korban Yosua serta meletakkan senjata HS tersebut di samping sebelah kiri tangan kiri korban Yosua.
bahwa akibat dari tembakan Richard Eliezer dan Ferdi Sambo, korban Nofriansah, korban Yosua, meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082-SKH 7 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri Pralepda, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri yang antara lain telah menyimpulkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Bahwa kemudian di garasi mobil Duren 346 setelah kejadian Ferdi Sambo mengumpulkan saksi Adjan Romel, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Derianto, terdakwa saksi Derianto, dan menyampaikan bagaimana saya ulangi, mengumpulkan saksi Adjan Romel, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, Derianto, dan Ricky Rizal, dan menyampaikan bagaimana kalau terjadi kepada anak, istri, atau keluarga kalian. Kemudian Ferdi Sambo merangkul saksi Richard Eliezer dengan mengatakan akan membela dia walaupun jabatan yang dipertaruhkan. Bahwa sesaat setelah kejadian atas pertanyaan saksi Beni Ali dan didengar saksi Susanto Haris, saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan, saya di atas, saya mau menutup pintu. Saat terjadi ledakan saya takut dan saya tiarap. Saksi Ricky Rizal di garasi mobil mengatakan saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur sambil menunjukkan gerakan bagaimana saksi sembunyi di belakang kulkas. Sedangkan saksi Richard Eliezer mengatakan saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat, kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong, selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Yosua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Bahwa cerita yang sama disampaikan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer maupun saksi Kuat Ma'ruf kepada saksi Ridwan Soplanit, Rifaisal Sumual ketika diminta keterangannya di rumah Duren 3 sesaat setelah kejadian, serta disampaikan kembali kepada saksi Agus Nur Pratria pada Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 di Biro Provos Mabes Polri ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian meninggalnya korban Yosua di rumah dinas Duren 3 beberapa waktu sebelum Ferdi Sambo tiba di Biro Provos tersebut. Bahwa kepada saksi Beni Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling sesaat setelah tertembaknya korban Yosua 8 Juli 2022 malam, terdakwa juga memberi keterangan bahwa saat itu terdakwa baru pulang dari Magelang, langsung ke rumah Saguling, langsung masuk kamar, duduk-duduk santai pakai celana pendek. Saat itu adalah almarhum Brigadir Yosua masuk melakukan pelecehan. Langsung ke rumah Duren 3. Langsung masuk kamar, duduk-duduk santai pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Brigadir Yosua masuk melakukan pelecehan, yaitu meraba-raba paha terdakwa. Terdakwa teriak, Yosua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis. Setiap kalimat yang Yosua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis. Setiap kalimat yang diucapkan yang mengakibatkan saksi Beni Ali tersentuh prihatin, tidak tahan melihat kondisi terdakwa sehingga tidak melanjutkan meminta keterangan terdakwa. Bahwa demikian pula pada tanggal 9 Juli 2022 ketika saksi Arif Rahman Arifin meminta keterangan terdakwa atas perintah saksi Hendra Kurniawan di rumah Saguling, telah bertemu dengan terdakwa di lantai 2, sudah menangis mengeluarkan air mata sambil memegang tisu, sehingga saksi Arif Rahman minta izin untuk menunda permintaan keterangan, tetapi Ferdi Sambo menjawab, tidak apa-apa, sekarang saja, mumpung terdakwa sedang mau ngomong. Kemudian dengan dibujuk Ferdi Sambo, terdakwa berbicara, awalnya ada suaranya, tapi lama-lama suaranya hilang dan menangis. Kemudian terdakwa menjelaskan lagi, terdakwa masuk ke dalam rumah, buka pintu, dan hilang lagi suaranya. Akhirnya Ferdi Sambo melanjutkan menjelaskan bahwa terdakwa dilecehkan.
Saksi Arif Rahman terdiam saja karena tidak berani bertanya mengingat terdakwa dan Ferdi Sambo dua-duanya menangis. Sampai selesai cerita itu, saksi Arif Rahman hanya dapat menulis 6 baris saja. Bahwa tanggal 10 Juli 2022, Ferdi Sambo dan terdakwa di lantai 2 rumah Saguling telah memberikan masing-masing 1 buah iPhone 14 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer dalam bentuk dolar, akan tetapi uang tersebut tidak jadi diberikan dan akan diberikan 1 bulan setelah perkara selesai. Bahwa ternyata baik cerita yang disampaikan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa merupakan skenario belaka. Sampai pada tanggal 6 Agustus 2022, saksi Richard Eliezer menceritakan yang sebenarnya termasuk peristiwa tanggal 8 Juli 2002 di rumah Duren 3. Bukanlah tembak-menembak, akan tetapi peristiwa penembakan dalam rangka menghilangkan nyawa korban Yosua karena dihantui rasa bersalah serta berkehendak memberikan keterangan yang sebenarnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Putri Chandrawati memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa Putri Chandrawati diajukan ke muka persidangan dan kepadanya oleh penuntut umum telah didakwa primer melanggar pasal 340 junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa sesuai dengan bentuk subsidiar surat dakwaan, maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa untuk itu majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa, 2 dengan sengaja, 3 dengan direncanakan lebih dahulu, 4 merampas nyawa orang lain, dan 5 yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Ayat 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa terdakwa Putri Chandrawati dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap di persidangan adalah orang selaku subjek hukum, di mana telah ternyata terbukti mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Oleh karenanya unsur barang siapa di sini telah terpenuhi. 2. Ayat 2 unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa dalam memori van toelichting sengaja merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan adanya kesengajaan disyaratkan adanya willens and wattens, menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa mengingat kehendak yang disadari keberadaannya dalam lapangan batin, untuk itu dari rangkaian perbuatan nyata seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin atau kehendak seseorang. Menimbang bahwa dalam doktrin kesengajaan sendiri mempunyai 3 bentuk, adalah bentuk apakah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, atau sengaja sebagai kemungkinan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari telah menghubungi suaminya Ferdi Sambo serta menceritakan korban Yosua berlaku kurang ajar terhadap dirinya. Berhubung dengan itu pada tanggal 8 Juli 2022 pagi terdakwa minta saksi Riki Rizal mempersiapkan mobil dan mengemas barang yang akan dibawa pulang ke Jakarta. Selanjutnya berkaitan kembalinya terdakwa ke Jakarta tersebut, terdakwa telah meminta saksi Riki Rizal dan saksi Kuat untuk ikut serta. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 10 WIB akhirnya rombongan terdakwa berangkat dari rumah Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyurejo Kecamatan Martorejan Kabupaten Magelang menuju rumah Saguling Jakarta. Terdakwa berada dalam mobil yang berbeda dengan korban Yosua. Tepatnya terdakwa berada dalam mobil Lexus Nopol B1MAH duduk di bangku tengah berdampingan dengan saksi Susi. Saksi Richard Eliezer duduk di depan di samping saksi Kuat yang menjadi sopir, sedangkan dalam mobil Lexus Nopol L1973 ZX korban Yosua duduk di depan di samping saksi Riki Rizal sebagai pengemudi.
Menimbang bahwa kenyataan keberadaan dalam mobil yang berbeda di atas dihubungkan dengan adanya fakta, terdakwa telah meminta dan mengajak saksi Riki Rizal maupun Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta. Bahkan baik saksi Riki Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir atas 2 buah kendaraan yang berbeda tentulah bukan suatu kebetulan, akan tetapi memang telah dikehendaki terdakwa. Hal mana selaras dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak mengendaki satu mobil dengan korban Yosua. Menimbang bahwa mengenai senjata HS milik korban Yosua oleh saksi Riki Rizal telah diambil dan diletakkan dalam dashboard mobil B1MAH, sedangkan senjata stereo diberikan kepada saksi Richard Eliezer untuk disimpan serta diletakkan di bawah jok kursi depan mobil B1MAH, dihubungkan dengan perintah terdakwa kepada saksi Richard Eliezer setelah sampai di rumah Saguling Jakarta, sehingga saksi Richard Eliezer membawa senjata laras panjang ster ke lantai 3. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer diperintahkan terdakwa menyimpan di lemari senjata yang terletak di kamar pribadi terdakwa serta suaminya Ferdi Sambo sebagaimana ditunjukkan letaknya oleh terdakwa, dihubungkan pula dengan ketika Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata HS milik Yosua kepada saksi Richard Eliezer di lantai 3 rumah Saguling. Dapat diketahui, saksi Riki Rizal telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa senjata HS milik korban Yosua telah saksi Riki Rizal amankan. Selanjutnya, terdakwa telah meneruskan keberadaan senjata HS dari saksi Riki Rizal kepada Ferdi Sambo suaminya. Mengingat pertanyaan Ferdi Sambo mengenai keberadaan senjata HS milik korban Yosua kepada saksi Richard Eliezer menunjukkan Ferdi Sambo sudah mendapat informasi senjata HS tidak berada lagi dalam kekuasaan korban Yosua. Oleh karena itu, keberadaan terdakwa dalam mobil yang berbeda dengan korban Yosua, termasuk pengaman senjata HS korban Yosua, memang telah diketahui dan dikehendaki terdakwa. Apalagi sebelumnya terdakwa menghubungi Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2002 dini hari dari Magelang dan meminta Ferdi Sambo agar apa yang diceritakannya tidak diberitahukan ADC yang lain karena korban Yosua badannya besar dan memiliki senjata. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV yang telah diputar serta diterangkan ahli digital forensik Heri Prianto, dipersidangkan dalam frame 2690 sampai dengan 27237, terdakwa dan saksi Kuat masuk ke dalam rumah pukul 15.00 waktu CCTV melalui lift menuju lantai 3. Setelah diteliti dengan seksama, tampilan CCTV tersebut terlihat jelas ikutnya saksi Kuat merupakan ajakan terdakwa. Terbukti setelah terdakwa PCR dan masuk ke dalam rumah Saguling saat melewati pintu, terdakwa berbalik menghadap keluar serta melambaikan tangan serta memberikan isyarat dengan tubuhnya sebagai tanda panggilan kepada seseorang yang ternyata diketahui orang yang dipanggil terdakwa, dan masuk lift menuju lantai 3 adalah saksi Kuat Ma'ruf. Di sisi lain, dalam frame 15220 waktu 14.4654 WIB, waktu dalam CCTV, Ferdi Sambo masuk lift rumah Saguling dan dari lantai 1 berhenti beberapa waktu di lantai 2, akhirnya menuju lantai 3. Untuk itu, diajaknya saksi Kuat Ma'ruf tentulah bukan tanpa alasan. Menimbang bahwa lantai 3 rumah Saguling adalah rumah pribadi keluarga siapapun, baik asisten rumah tangga termasuk ajudan, tidak dapat masuk tanpa adanya izin. Untuk itu diajaknya saksi Kuat oleh terdakwa ke lantai 3 rumah Saguling menunjukkan saksi Kuat Ma'ruf dianggap penting oleh terdakwa dan keterangannya akan menambah keyakinan Ferdi Sambo atas keberadaan cerita terdakwa yang telah disampaikan kepada Ferdi Sambo melalui telepon pada tanggal 8 Juli 2002 dini hari. Apalagi saksi Kuat Ma'ruf telah mengatakan sebelumnya kepada terdakwa di Magelang, ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu. Bahkan Kuat Ma'ruf telah mengejar korban Yosua dengan menggunakan pisau. Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf telah meyakinkan Ferdi Sambo akan cerita perbuatan korban Yosua yang berlaku kurang ajar terhadap terdakwa sebagaimana disampaikan terdakwa melalui telepon dari Magelang, sehingga mengakibatkan munculnya niat Ferdi Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua di rumah Duren 3, dan niat itu kemudian diberitahukan saksi Kuat Ma'ruf serta memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf mempersiapkan dan mengamankan tempat di rumah Duren 3 yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Yosua. Terbukti saksi Kuat Ma'ruf telah diberitahu saksi Dirwanto bahwa rumah Duren 3, Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci, dan dijawab makasih Dir, yang menunjukkan ada perintah saksi Kuat Ma'ruf kepada saksi Dirwanto. Setelah rombongan terdakwa berangkat dan 3
serta setelah rombongan terdakwa berangkat dan tiba di rumah Duren 3, saksi Kuat Ma'ruf telah menutup pintu utama, kemudian naik ke atas lantai 2, menutup pintu balkon yang tentunya dimaksudkan untuk mengamankan situasi, mengurangi kecurigaan atas apa yang akan terjadi terhadap korban Yosua. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa di ruang tengah lantai 3 rumah Jan Saguling telah menceritakan kepada Ferdi Sambo, suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua, termasuk bantingan 3 kali yang diiringi isak tangis sehingga mengakibatkan terdakwa terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Mendengar cerita tersebut, Ferdi Sambo selaku suami terdakwa sangat terguncang, emosi, marah, geram, mengepalkan tangan serta menangis, tidak menyangka sejauh itu perbuatan korban Yosua dan tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah jutanya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian kepada terdakwa. Hal ini menambah tekad Ferdi Sambo menghabisi nyawa korban Yosua, sehingga Ferdi Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo melalui HT agar menemui Ferdi Sambo di lantai 3. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan ketika saksi Ricky Rizal Wibowo menghadap Ferdi Sambo dan bertanya, ada apa di Magelang? Yang dijawab tidak tahu. Selanjutnya Ferdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua dan mengatakan akan panggil korban Yosua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia? Dijawab saksi, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Berhubung dengan itu, Ferdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer, dan ketika saksi Richard Eliezer sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan Ferdi Sambo, atas perintah Ferdi Sambo saksi Richard Eliezer masuk ke dalam serta duduk di sofa ruang utama lantai 3 saat kemudian terdakwa datang dan duduk di samping Ferdi Sambo. Menimbang bahwa pertanyaan yang sama ditanyakan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang, yang dijawab, saya tidak tahu Pak. Setelah itu Ferdi Sambo menjelaskan pada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang di mana korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melecehkan ibu putri. Kemudian Ferdi Sambo menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan korban Yosua terhadap terdakwa telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu Ferdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak ini. Menimbang bahwa selanjutnya sambil mencondongkan badannya ke depan, Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap komandan. Kemudian Ferdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan terhadap Yosua. Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak, selanjutnya saksi Richard Eliezer datang. Yosua kemudian menembak saksi Richard Eliezer dan saksi Richard Eliezer membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Yosua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan Ferdi Sambo berulang-ulang dan Ferdi Sambo berjanji kepada saksi Richard Eliezer akan menjaga saksi Richard Eliezer serta menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di rumah Duren 3 dan mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Menimbang bahwa Ferdi Sambo kemudian menanyakan senjata saksi Richard Eliezer yang dijawab siap Pak, ada di samping saya. Selanjutnya Ferdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan saksi menambah di magasin senjata Glock 17 nomor saksi Glock 17 milik saksi Richard Eliezer. Setelah itu Ferdi Sambo menanyakan di mana senjata api milik Yosua yang dijawab ada di mobil Lexus LM. Dan atas perintah Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS Yosua dari dashboard mobil Lexus B1MH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada Ferdi Sambo. Kemudian saksi Richard Eliezer sebelum turun telah mendengar suara terdakwa yang ditujukan kepada Ferdi Sambo mengatakan jangan lupa sarung tangan dan CCTV. Menimbang bahwa dengan alasan isolasi, terdakwa turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah Saguling dan memerintahkan saksi Ricky Rizal sebagai pengemudi, sedangkan saksi Richard Eliezer ketika mendengar terdakwa sudah turun dari lantai 3 kemudian menuju mobil B1MH, bergabung dan duduk di jok belakang bersama saksi Kuat, sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang yakni saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, terdakwa dan korban Yosua ikut ke rumah Duren 3 nomor 46 berada dalam satu mobil Lexus B1MH ke rumah dinas Duren 3. Justru bertolak belakang dengan keterangan terdakwa yang menyatakan tidak menghendaki dalam satu
mobil dengan korban Joshua. Selanjutnya, kalaulah sudah merupakan kebiasaan keluarga terdakwa maupun yang mengikutinya, jika datang dari luar kota harus isolasi, faktanya saksi Susi justru tidur dan tidak ikut berangkat. Sebaliknya, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal yang seharusnya kembali ke Magelang dan tidak melakukan tes PCR justru ikut. Untuk itu, alasan terdakwa isolasi hanyalah alasan semata dari terdakwa sebagai bagian dari upaya terdakwa agar korban Joshua tidak menjadi curiga ketika berangkat ke rumah dinas Duren 3 beserta saksi Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, serta saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa setelah saksi Kuat, saksi Riki Rizal, saksi Richard Eliezer, korban Joshua, serta terdakwa sampai di rumah dinas Duren 3, beberapa waktu kemudian Ferdi Sambo tiba sementara terdakwa sudah berada dalam kamar. Ferdi Sambo memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Riki Rizal dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo telah mengokang senjata Glock 17 miliknya. Kemudian setelah korban Yosua masuk oleh Ferdi Sambo dipegang leher belakangnya, setelah didorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan jongkok, dan korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan ada apa ini sambil kedua tangannya diangkat, tetapi Ferdi Sambo berteriak, "Woi, kau tembak cepat, woi kau tembak." Sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan 3 sampai dengan 4 kali senjatanya yang antara lain mengenai bagian dada kiri. Kemudian Ferdi Sambo telah juga maju ke depan, menekat senjata Glock 17 miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Joshua. Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa di atas, yaitu dengan menempatkan korban Joshua dari mobil yang berbeda, memberitahukan kepada Ferdi Sambo keberadaan senjata HS korban Joshua yang sudah diamankan, mengajak Kuat Ma'ruf menemui Ferdi Sambo, suami terdakwa di lantai 3 rumah Saguling untuk meyakinkan cerita melalui telepon dari Magelang yang disampaikan terdakwa kepada Ferdi Sambo. Selanjutnya menceritakan kepada Ferdi Sambo adanya pelecehan sedemikian rupa sehingga Ferdi Sambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan terdakwa yang mengakibatkan Ferdi Sambo terguncang, emosi, marah, geram, menangis, mengangkat tangan yang akhirnya menghubungi saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Joshua. Pembicaraan mana didengar dan dihadiri terdakwa termasuk ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru ke dalam magazinnya atas perintah Ferdi Sambo. Bahkan mengingatkan Ferdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Kemudian terdakwa berangkat mengajak saksi Riki Rizal dengan alasan isolasi, meskipun kenyataannya tidak, dalam satu mobil bersama saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf menuju rumah Duren 3 termasuk korban Joshua, sehingga mengakibatkan apa yang telah dibicarakan Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling terlaksana, dan akhirnya benar saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo telah menembakkan senjata yang antara lain ke arah bagian dada kiri serta bagian kepala belakang yang merupakan daerah vital pendukung kehidupan seseorang, mencerminkan sikap batin kehendak yang telah disadari terdakwa tidak lain dan tidak bukan bahwa terdakwa telah menghendaki serta mengetahui sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan khususnya sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa korban Joshua di rumah Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas unsur dengan sengaja di sini telah terpenuhi. 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan, di samping yang utama dengan rencana terlebih dahulu ditekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya. Dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana maksud garing tujuan dapat dilaksanakan, termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan, pengaburan fakta, serta kesempatan untuk membatalkan tujuan tetapi tidak dilakukan. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan terdakwa, korban Joshua adalah ajudan yang diperbantukan mendampingi terdakwa karena kedudukan terdakwa sebagai Bendahara Umum Bayangkari Pusat. Kenyataannya, korban Joshua tidak hanya diperbantukan kepada terdakwa sebagai Bendahara Umum Bayangkari, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal, Richard Eliezer Susi, Kodir, Daden, Ajan Romer, korban Joshua juga bertugas mengatur segala sesuatu keperluan keluarga terdakwa di Jakarta termasuk rumah Saguling dan rumah Duren 3.
Berkaitan tugas itu, korban Yosua dikenal oleh para saksi sebagai karungga atau kepala rumah tangga. Mulai dari Magelang, kelihatan sekali korban Yosua sudah pasrah mengikuti apa yang terdakwa lakukan, tanpa perlampanan, bahkan tidak berdaya ketika dijauhkan dari senjata HS miliknya, serta dipisahkan dalam mobil yang berbeda dengan terdakwa, yang justru seharusnya korban Yosua kawal sampai di rumah Saguling. Bahkan ketika berangkat ke Duren 3 dalam satu mobil dengan terdakwa, terlihat korban Yosua sebagai karungga hanya mengikuti saja tanpa menunjukkan peranan apa-apa. Menimbang bahwa telah pula ternyata terdakwa mengajak Kuat Ma'ruf menemui Ferdi Sambo, suami terdakwa, di lantai 3 rumah Saguling, sehingga apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf meyakinkan Ferdi Sambo dan mengakibatkan timbulnya niat membunuh korban Yosua di rumah dinas Duren 3. Selanjutnya, terdakwa menceritakan kepada Ferdi Sambo adanya pelecehan sedemikian rupa, sehingga Ferdi Sambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan terdakwa, yang mengakibatkan Ferdi Sambo terguncang, emosi, marah, geram, menangis, mengangkat tangan, yang akhirnya menghubungi saksi Ricky Rizal. Kemudian belakangan saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua. Pembicaraan mana telah didengar dan dihadiri terdakwa, termasuk ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru ke dalam magazinnya atas perintah Ferdi Sambo, bahkan mengingatkan Ferdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Kesemua itu telah menunjukkan munculnya maksud menghilangkan nyawa korban Yosua dilakukan di rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa selanjutnya sesampainya mobil Lexus B1 MAH di rumah dinas Duren 3 yang disupiri Ricky Rizal, terdakwa turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf yang membawakan tas. Terdakwa langsung masuk ke kamar serta menutup pintu, berganti pakaian dari sweater coklat celana hitam, berganti piyama hijau garis dan celana pendek, serta tetap berada dalam kamar. Kemudian pada saat terdengar suara tembakan yang dilakukan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo terhadap korban Yosua, terdakwa di dalam kamar menangis. Tangisan mana didengar saksi Ricky Rizal maupun Azan Romer ketika masuk ke dalam rumah dinas Duren 3. Menimbang bahwa saat setelah tertembaknya korban Yosua, saksi Richard Eliezer telah menyampaikan kepada saksi Beni Ali yang juga telah didengar saksi Susanto di rumah Duren 3 dengan mengatakan, saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat. Kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Yosua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Sedangkan saksi Kuat mengatakan, saya berada di lantai 2. Sedang menutup pintu dan mendengar suara tembakan lalu tiarap. Serta Ricky Rizal ketika di garasi menceritakan, saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur, sambil menunjukkan gerakan bagaimana saksi sembunyi di belakang kulkas. Menimbang bahwa di sisi lain, terdakwa juga menyampaikan skenario kepada saksi Beni Ali dan Susanto di rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 malam, dan waktu yang berbeda disampaikan pula kepada saksi Arif Rahman Arifin pada tanggal 9 Juli 2022 berkaitan dengan kejadian di Duren 3, di mana saat itu terdakwa baru pulang dari Magelang ke rumah Duren 3, langsung masuk kamar, duduk-duduk santai pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Brigadir Yosua masuk melakukan pelecehan, yaitu beberapa pihak terdakwa. Terdakwa teriak. Saat terdakwa teriak, Yosua keluar dan mendengar terdakwa teriak. Saat terdakwa teriak, Yosua keluar dan mendengar suara letusan. Skenario mana saat disampaikan terdakwa diselingi isak tangis sedemikian rupa sehingga saksi Beni Ali maupun saksi Arif Rahman Arifin terbawa perasaannya melihat keadaan terdakwa, menjadi iba, prihatin atas kejadian yang menimpa terdakwa serta tidak mampu memberi pertanyaan lebih lanjut sehingga harus diakhiri dan pamit meninggalkan rumah Saguling. Menimbang bahwa ternyata cerita bohong atau skenario yang disampaikan masing-masing sesaat setelah kejadian di rumah Duren 3 oleh saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer maupun terdakwa, termasuk tindakan ganti piyama dan celana pendek maupun tangisan yang dilakukan terdakwa, satu dengan lainnya selaras dan membentuk suatu cerita yang seolah-olah utuh. Untuk itu tentulah cerita yang demikian tidak begitu saja muncul dan bukan suatu kebetulan.
Menimbang bahwa oleh karena itu dari skenario yang disampaikan saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf maupun terdakwa serta Richard Eliezer sesaat setelah kejadian telah menunjukkan skenario tersebut sudah ada sebelum korban Joshua ditembak, dan dapat dipastikan skenario cerita bohong dibuat di rumah Saguling, tepatnya di lantai 3, hal mana selaras dengan keterangan saksi Richard Eliezer yang menyatakan Ferdi Sambo telah menyampaikan skenario secara berulang-ulang kepadanya di rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa selanjutnya ketika Ferdi Sambo suami terdakwa menyampaikan akan menghilangkan nyawa korban Joshua, seharusnya terdakwa dapat mencegahnya karena terdakwa hadir dalam pembicaraan tersebut. Bahkan ketika Richard Eliezer memasukkan peluru dalam magasinnya atas perintah Ferdi Sambo suaminya, terdakwa seharusnya ada upaya terdakwa melarangnya. Hal ini berlanjut kesempatan mencegah hilangnya nyawa korban Joshua, tetapi tidak dilakukan, justru sebaliknya. Terdakwa mengingatkan Ferdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV yang maksudnya tentulah agar tidak diketahui jejak saat Ferdi Sambo memegang senjata AS, serta tidak adanya bukti rekaman di rumah Duren 3. Lebih dari itu, ketika kesempatan membatalkan untuk menghilangkan nyawa korban Joshua masih ada, tetap tidak dilakukan terdakwa, bahkan dengan alasan isolasi turun ke lantai 1, mengajak saksi Ricky Rizal, diikuti Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan korban Joshua ke rumah dinas Duren 3, dan langsung masuk kamar setelah menutup pintu sampai di Duren 3, padahal terdakwa jelas mengetahui Ferdi Sambo sebentar lagi tiba untuk menghilangkan nyawa korban Joshua yang dipicu adanya cerita terdakwa kepada Ferdi Sambo suaminya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Joshua dilakukan di rumah Saguling dengan cara saksi Richard Eliezer yang akan melakukan penembakan. Rencana mana akan dilaksanakan di rumah Duren 3 sehingga terdapat tenggat waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksanaannya. Selanjutnya tenggat waktu yang ada seharusnya dapat digunakan terdakwa untuk mencegah, membatalkan hilangnya nyawa korban Joshua. Tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa. Sebaliknya melakukan tindakan-tindakan ganti baju maupun celana, menangis untuk mendukung garing memperlancar cerita yang sudah dibangun. Keadaan yang demikian menunjukkan hilangnya nyawa korban Joshua telah dipertimbangkan terdakwa dengan tenang, sehingga jelas telah ternyata penghilangan nyawa korban Joshua telah direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga di sini telah pula terpenuhi, unsur merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa sebagaimana bukti rekaman CCTV frame 56160 sampai dengan frame 56643 yang ditayangkan di persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi Kuat, Ricky Rizal, Richard Eliezer, mobil Lexus B1MH tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46 mulai pukul 17.0652 sampai pukul 17.0726 WIB. Waktu CCTV, korban Joshua turun dari mobil dan membuka pagar rumah. Setelah itu terdakwa turun serta diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melalui garasi menuju pintu dapur yang sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf sebelumnya menuju kamar utama di lantai 1. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 serta menutup pintu lantai 2 balkon. Saksi Richard Eliezer sendiri naik ke lantai 2, masuk ke kamar ajudan tetap berdoa, berharap Ferdi Sambo mengurungkan niatnya. Sedangkan saksi Ricky Rizal tidak masuk ke dalam rumah Duren 3 nomor 46 tetapi tetap berdiri di garasi rumah, sedangkan korban juga berdiri di taman halaman rumah dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 waktu CCTV dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 57 hitam nopol B1734 FP Ferdi Sambo, saksi Ajan Romel, saksi Romel sebagai sopir dengan dikawal oleh saksi Farham Sabilah dengan motor sampai di jalan Duren 3 terdengar suara Ferdi Sambo yang memegang HP, halo halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu berhenti. Berhubung dengan itu saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya saksi Ajan Romel turun lebih dulu, kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3. Setelah itu Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil dan setelah melewati depan rumah dinas Duren 346. Setelah berhenti Ferdi Sambo bergegas turun dari mobil di mana senjata api yang dibayang terjatuh. Melihat kejadian itu Ajan Romel
berinisiatif hendak mengambilkan akan tapi dicegah oleh Ferdi Sambo dengan mengatakan biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil Ferdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Ajar Nobel adalah dengan jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer yang mendengar suara Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan Ferdi Sambo. Lalu Ferdi Sambo mengatakan kepada Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjata dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju galeri dan mengambil saksi Ricky Rizal yang berdekat galeri dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Joshua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri Joshua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Joshua bahwa dirinya dipanggil Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal, korban Joshua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju rumah tengah dekat meja makan diikuti saksi Ricky Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer sampai di ruangan tengah dekat meja makan, Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Joshua, mendorong korban Joshua ke depan sehingga posisi korban Joshua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan Ferdi Sambo. Kemudian Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Joshua dengan perkataan jongkok. Kemudian korban yang tidak mengetahui apa yang terjadi sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya Ferdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer, "Woi, kau tembak, cepat, cepat woi kau tembak." Mendengar teriakan, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 ke tubuh korban Joshua, menembaknya 3-4 kali sehingga korban Joshua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf melihat Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Joshua dan saksi Richard Eliezer juga melihat Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api Glock 17 ke arah korban Joshua yang sudah jatuh tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Joshua. Memang bahwa kedua tembakan yang dilakukan saksi Richard Eliezer maupun Ferdi Sambo di daerah yang fatal, itulah yang menyebabkan korban Joshua meninggal dunia. Sebagaimana visum et repertum nomor R-082-SKH-7 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralipda, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara 31 Dokes Polri yang antara lain telah menyimpulkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tertentu juga bisa fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa di sisi lain terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di rumah dinas Duren 3 karena ada dalam kamar sedang tidur, mendengar suara tembakan dan hanya menangis serta tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi adalah tidak masuk akal. Apalagi terdakwa telah menyampaikan cerita bohong skenario setelah korban Joshua meninggal dengan mengatakan bahwa saat itu saya baru pulang dari Magelang ke rumah Saguling menuju rumah Duren 3, langsung masuk kamar, duduk-duduk santai, pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum korban Joshua masuk melakukan pelecehan, yaitu beberapa hal. Saya teriak saat saya teriak korban Joshua keluar dan mendengar suara letusan yang justru menunjukkan sebaliknya pengetahuan terdakwa atas apa yang dikehendaki telah tercapai. Karena dengan datanya Ferdi Sambo beberapa saat setelah rombongan terdakwa sampai di rumah dinas Duren 3 serta beberapa kali tembakan yang dilakukan baik oleh saksi Richard Eliezer maupun Ferdi Sambo, tentulah suaranya sangat keras. Apalagi pintu rumah baik lantai 2 maupun 1 telah ditutup saksi Kuat lebih dahulu. Tidaklah mungkin orang normal tidak bereaksi serta tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi berkaitan adanya suara tembakan tersebut. Sebaliknya malahan meninggalkan tempat begitu saja ketika dijemput Ferdi Sambo suaminya dari dalam kamar menuju rumah Saguling dengan diantar saksi Ricky Rizal. Bahwa dengan demikian apa yang menjadi tujuan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai, yaitu merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat di rumah dinas
Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat di sini pun telah terpenuhi. 5. Unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa terhadap unsur kelima di sini akan dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimana pertimbangan di bawah ini, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut majelis akan menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan di Rumah Saguling, lantai 3, Ferdi Sambo, terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, serta Kuat Ma'ruf telah mengetahui korban Yosua akan dilakukan nyawa di rumah Duren 3 nomor 46 dan telah ternyata terlaksana korban Yosua meninggal dunia sebagai akibat tembakan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo. Menimbang bahwa meninggalnya korban Yosua di rumah Duren 3 tidaklah semata-mata sebagai akibat tembakan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo suami terdakwa, akan tetapi karena adanya peran dan kerjasama sedemikian rupa para saksi Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Ferdi Sambo maupun terdakwa yang telah secara bersama-sama melakukan perannya masing-masing dengan kehendak yang sama, yaitu meninggalnya korban Yosua. Menimbang bahwa saksi Kuat Ma'ruf telah bertemu dengan Ferdi Sambo di Rumah Saguling lantai 3 ketika saksi Kuat Ma'ruf diajak ke lantai 3 oleh terdakwa, di mana setelah Ferdi Sambo mengkonfirmasi dan mendengar apa yang saksi Kuat Ma'ruf sampaikan mengenai kejadian di Magelang, Ferdi Sambo menyampaikan niatnya membunuh korban Yosua serta menekan apa yang harus dilakukan saksi Kuat Ma'ruf. Terbukti saksi Kuat Ma'ruf berangkat ke rumah Dinas Duren 3 meskipun tidak PCR di dalam satu mobil Lexus B1 MH bersama terdakwa saksi Richard Eliezer, korban Yosua yang disupiri saksi Ricky Rizal, dan sesama di rumah Dinas Duren 3, saksi Kuat Ma'ruf telah menutup pintu utama lantai 1 dan lantai 2 dan naik ke lantai 2 menutup serta 2 daun pintu sebagaimana pemeriksaan sempat dibuat dengan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf sebelum berangkat di Rumah Saguling bahwa rumah Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan, sehingga menunjukkan peran saksi Kuat Ma'ruf dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi agar apa yang terjadi di rumah Duren 3 tidak diketahui orang luar setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf ditunjukkan pula ketika memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Yosua atas perintah Ferdi Sambo, serta ikut masuk ke dalam ruang tengah ketika peristiwa tertembaknya korban Yosua. Posisi saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer serta Ferdi Sambo yang semua menghadap korban di ruang yang sempit. Sebagaimana pemeriksaan setempat, dalam pintu utama tertutup tentulah mengakibatkan korban Yosua tidak bisa lagi kemana-mana. Kalaulah akan lari keluar melalui pintu garasi dari mana korban masuk, sudah tidak bisa karena tutup dengan keberadaan para saksi, yaitu Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Richard Eliezer, termasuk Ferdi Sambo. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo sudah mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak dari Rumah Saguling. Ketika dipanggil Ferdi Sambo melalui HT dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan kepada saksi Ricky Rizal untuk meng-backup serta menembak korban Yosua apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal tidak berani karena tidak kuat mentalnya. Menimbang bahwa jawaban saksi Ricky Rizal yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, bukan berarti saksi Ricky Rizal tidak menghendaki agar korban Yosua meninggal dunia, hanya tidak berani dan kuat mentalnya apabila dilakukan oleh saksi Ricky Rizal sendiri. Terbukti ketika diperintah Ferdi Sambo memanggil saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer, tentulah saksi Ricky Rizal mengetahui bahwa Richard Eliezer yang akan diminta Ferdi Sambo membackup dan melakukan penembakan terhadap korban Yosua apabila melawan di rumah Duren 3. Menimbang pula bahwa saksi Ricky Rizal telah menjadi sopir mobil Lexus B1 MH dari Rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 dan membawa korban Yosua, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf serta terdakwa. Dan belakangan di Duren 3, saksi Ricky Rizal atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga akhirnya peristiwa penembakan atas korban Yosua oleh saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya menembak korban Yosua atas permintaan Ferdi Sambo di Saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas
pemberian dan permintaan Verdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf. Korban Yosua serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B1 MH yang disebut saksi Ricky Rizal, dan terakhir telah mendengar teriakan Verdi Sambo, tembak, tembak, tembak. Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua yang antara lain mengenai ke bagian dada kiri sehingga korban teregak bersimbah darah dengan senjata Glock 17 yang sebelumnya sudah dikokang atas perintah saksi Verdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula Verdi Sambo telah menyampaikan di rumah saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada saksi Kuat, Ricky Rizal maupun kepada saksi Richard Eliezer, dan telah pula minta saksi Richard Eliezer menambah peluru dalam senjata Glock 17 yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang akan melakukan penembakan terhadap korban jiwa di rumah dinas Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya faktanya meskipun dengan alasan akan badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan, tetapi kenyataannya berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari terdakwa dan mengucapkan halo, halo ketika melewati jalan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan mobil, ibu kena apa? Berhenti. Hal ini menunjukkan maksud Verdi Sambo memberi kesan kepada saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi bahwa Verdi Sambo ke rumah Duren 3 adalah tidak direncanakan dan semata-mata karena keadaan mendesak ingin melihat keadaan terdakwa. Menimbang bahwa setelah mobil berhenti ketika turun senjata S yang dibawa Verdi Sambo jatuh dan dilihat saksi Ajan Romer, dapat diketahui senjata S milik korban Yosua inilah yang telah diambil dari dashboard mobil Lexus B1 MH di Saguling dan diberikan saksi Richard Eliezer yang belakangan digunakan saksi Verdi Sambo menembak ke arah atas tangga naik serta di atas televisi serta telah ditembakkan ke jari tangan kiri korban Yosua. Bahwa ketika masuk bertemu saksi Kuat Ma'ruf, menimbang bahwa ketika masuk bertemu saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Yosua, dan setelah masuk korban Yosua dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak jongkok tanpa memberi kesempatan korban Yosua mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi, dan langsung berteriak, woi kau tembak cepat woi kau tembak, yang ditujukan kepada Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta Verdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua dipanggil masuk oleh saksi Ricky Rizal, di mana setelah saksi Richard Eliezer menembak korban Yosua, Verdi Sambo maju ke depan serta menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah kepala belakang korban Yosua yang masih mengeluarkan erangan. Menimbang bahwa peran terdakwa sendiri sudah sangat jelas terlihat sebagaimana telah diuraikan baik dalam pertimbangan unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu di atas. Selanjutnya ketika terdakwa berada di kamar rumah Duren 3, seharusnya terdakwa mendengar teriakan suaminya Verdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua maupun kepada saksi Richard Eliezer yang diikuti dengan adanya suara tembakan. Oleh karena itu dengan seolah-olah terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi pada suara teriakan Verdi Sambo maupun suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, terdakwa tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran terdakwa berkaitan dirampasnya nyawa korban Yosua. Menimbang bahwa sesaat kemudian setelah korban Yosua meninggal, para saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, serta terdakwa maupun Verdi Sambo telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang tentunya maksudnya agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari Verdi Sambo dan terdakwa di lantai 2 rumah Saguling 10 Juli 2022 masing-masing satu buah iPhone 14 kepada saksi Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai. 1 bulan setelah perkara selesai, justru mempertegas adanya kaitan saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, Verdi Sambo dan terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Yosua, sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, Verdi Sambo serta terdakwa merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain seperti suatu sistem sesuai perannya masing-masing tanpa peran salah satu saksi baik Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal
Richard Eliezer, terdakwa maupun Ferdi Sambo, maka tidak mungkin korban Joshua meninggal dunia. Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Joshua, sehingga unsur kelima di sini pun telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa Putri Candrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa selanjutnya tim penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya mohon sebagaimana nota pembelaannya yang telah dibacakan di depan dengan alasan antara lain. 1. Bahwa kekerasan seksual yang dialami terdakwa Putri Candrawati benar telah terjadi. Kekerasan seksual mana telah sesuai dengan pendapat ahli psikologi forensik Dr. Reni Kusuma Wardani yang telah melakukan asesmen terhadap terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 058-E-HPPF-APSI Apsifor _9 Romawi _2022 yang antara lain menyatakan didapat informasi yang konsisten dari terdakwa dan Ferdi Sambo. Menurut terdakwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya dan kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya yang menurut terdakwa dilakukan korban Joshua. Selanjutnya informasi yang diberikan terdakwa yang menurut terdakwa telah mengalami kekerasan seksual bersesuaian dengan indikator keterangan kredibel. Oh ya, Dua, bahwa fakta yang ada hanya didukung satu orang saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer, sehingga harus dikesampingkan. Mengingat dalam perkara akuo, satu saksi bukanlah saksi. Lebih dari itu, saksi Eliezer tidak konsisten dan selalu berubah-ubah dalam memberikan keterangannya. 3. Bahwa saksi Beni Ali tidak pernah meminta keterangan dengan saksi Kuat Ma'ruf di rumah dinas Duren 3 dan tidak pernah ke rumah Saguling sebagaimana keterangan saksi Prayogi Ika Rawikaton yang tidak pernah melihat saksi Beni Ali ke rumah Saguling. Di samping itu, Ferdi Sambo tidak pernah meninggalkan rumah dinas Duren 3 setelah kejadian, sedangkan interogasi hanya diberikan baru setelah tanggal 10 Juli 2022. 4. Bahwa dalam tayangan CCTV tidak terlihat saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 rumah Saguling melewati tangga samping lift. Oleh karenanya jelas saksi Richard Eliezer tidak bertemu terdakwa apalagi mengantarkan serta menyuruhnya meletakkan senjata steyr ke kamar di mana lemari senjata terletak. Bahwa terdakwa lupa dan tidak tahu apa alasan saksi Kuat Ma'ruf bersama terdakwa naik lift ke lantai 3. Yang saksi tahu tidak bertemu Ferdi Sambo apalagi durasi naiknya saksi Kuat Ma'ruf bersama terdakwa sampai turunnya saksi Kuat Ma'ruf hanya 3 menit. Majelis akan skors untuk Isoma dulu. Kita akan mulai lagi pukul 19.00. Sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 PEN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Candrawati dinyatakan diskors.